Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang fase-fase hacking, yaitu reconnaissance dan scanning. Saya Fani Septinur Cahyani dengan NIM 1905 1214015 dari kelas Sistem Informasi A. Reconnaissance merupakan suatu tahap persiapan di mana seorang hacker atau pihak yang akan melakukan serangan berusaha untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai target atau sasaran sistem yang ingin diserang sebelum rangkaian proses penyerangan dilakukan. Nah, pada fase reconnaissance ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai sistem dari target, termasuk dengan sistem operasi yang digunakan, siapa sistem adminnya, perkiraan terkait dengan topologi jaringan, khususnya server-server ataupun host yang menggunakan alamat IP publik internet. Bisa juga terkait dengan polisai dan informasi lain yang dipublikasikan. Jika diibaratkan, fase ini sebatas memata-matai atau mengintai. Nah, terkait dengan WHOIS, secara garis besar, WHOIS merupakan layanan internet yang memberikan informasi tentang sebuah domain. Seperti kita bisa mengecek pemilik domain meliputi nama lengkap pemiliknya, alamat, nomor telepon, email, dan sebagainya. Nah, di bawah ini merupakan alamat dari laman WHOIS yang nantinya uh, akan ada pada praktikum yang pertama terkait dengan fase reconnaissance ini. Berikutnya adalah scanning. Fase ini adalah fase di mana seorang hacker atau orang yang akan melakukan serangan mulai untuk melakukan probing atau penyelidikan terhadap korban untuk mencari lubang security yang bisa dieksploitasi atau sebagai pintu masuk ke sistem tersebut. Nah, fase scanning ini memiliki tujuan untuk melakukan identifikasi port yang statusnya terbuka atau aktif serta servis yang digunakan. Dalam artian, fase scanning ini seorang hacker sudah mulai mengetuk pintu secara langsung dari sistem yang menjadi targetnya. Pada praktikum scanning nanti, kita akan menggunakan teknik port scanning yang merupakan salah satu teknik scanning yang paling populer dan ia digunakan untuk menemukan port-port yang statusnya open atau terbuka. Saya akan memulai fase reconnaissance dengan membuka situs WHOIS. Domain yang nantinya pertama saya cari adalah dari shopee.co.id. Shopee merupakan salah satu marketplace yang populer di Indonesia, dan untuk domain information-nya, domainnya adalah shopee.co.id dengan tanggal registernya itu pada tahun 2014 pada bulan 11 tanggal 28 dan akan expires pada tahun ini, yakni 2021 pada bulan 11 nanti, dan diupdate pada tahun 2019. Untuk statusnya yakni client transfer prohibit dan server transfer prohibit, dan ada beberapa servers yang terkait. Dan ini adalah raw WHOIS data dari shopee.co.id. Kemudian selanjutnya saya akan membuka domain dari tokopedia.com. Tokopedia juga merupakan salah satu saingan dari marketplace Shopee, dan register dari domain tokopedia.com adalah godaddy.com LLC dengan register pada tahun 2008 dan expires pada tahun 2027. Kemudian ada informasi terkait registration kontak
administrative contact, dan technical contact dari Tokopedia. Dan ini adalah raw who is data dari domain name tokopedia.com. Dan yang ketiga adalah whatsapp.com yang tentunya merupakan aplikasi chatting yang paling sering dan kebanyakan digunakan oleh orang-orang. Dengan WhatsApp ini memiliki domain information sebagai berikut. Ia terregister pada tahun 2011 dan akan expire pada tahun ini pula di bulan 5, sebentar lagi ya ini. Kemudian diupdate pada tahun ini juga pada bulan 3. Ada informasi juga terkait register contact, administratif, dan teknikalnya. Dan ini adalah raw is data dari WhatsApp. Nah, itulah praktikum pertama terkait dengan fase recognition, dan selanjutnya akan saya lanjutkan pada praktikum fase scanning. Pada praktikum scanning, di sini saya membuat dua PC yang sudah saya hubungkan dan sudah saya running. Kemudian saya akan simulasikan pada VirtualBox dengan membuka dua PC. Oke, kita tunggu dulu untuk prosesnya. Nah, di sini dua PC-nya sudah terbuka, masih dalam proses booting. Nantinya pada PC 1 dia akan bertindak sebagai server yang nantinya akan saya install SAM, sedangkan pada PC yang kedua sebagai kliennya, dan saya akan install FreeScan yang nantinya akan bertindak sebagai scanning dan bisa melihat hasil dari proses scanning yang ada pada software SAM pada PC yang ke-1. Oke, sebelumnya di sini saya akan mulai terlebih dahulu untuk men-setting IP dari masing-masing PC. Saya mulai pada PC 1. Saya buka properties. Nah, di sini PC 1 IP-nya 192.168.1.1 dan subnet masknya tetap. Kemudian oke, dan kita close. Nah, di sini sudah muncul statusnya connected. Kemudian beralih pada PC yang kedua. Untuk langkahnya juga sama. Namun pada PC yang kedua ini IP address-nya yakni 192.168.1.2 dengan subnet mask yang tetap sama. Setelah proses setting IP-nya selesai, kemudian di sini saya akan drag masing-masing software
di mana SAM pada PC yang pertama dan Freeport Scanner pada PC yang kedua. Nah, proses downloadnya sudah mulai. Oke, di situ SAM installernya sudah saya add. Kemudian kita lanjutkan untuk menambahkan Freeport Scanner pada PC yang kedua. Sambil menunggu, kita akan install dulu SAM pada PC yang pertama. Kita ikuti langkahnya saja, next. Lalu ketiga kolom ini dicentang. Kemudian proses installnya sudah berjalan. Dan untuk Freeport Scanner-nya juga sama langkahnya. Untuk installnya ini butuh waktu yang lumayan lama. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Nah, nantinya pada Freeport Scanner ini akan muncul hasil dari scanning pada aplikasi atau software apa saja yang berjalan di SAM. Nanti contohnya ada seperti MySQL, FileZilla, Apache, dan lain-lain. Nah, nanti pada status di Freeport Scanner, di sini saya akan berfokus pada MySQL dan juga FileZilla karena Apache agak terkendala dengan statusnya yang menyebabkan error pada proses scanning. Nah, maka saya akan buka command prompt untuk mengecek status dari port software yang terkait pada SAM tadi. Nah, untuk mengeceknya netstat spasi -a, kemudian ini adalah hasil dari beberapa informasi port, ada FTP dan juga lain-lain. Pada status yang dia listening, maka artinya portnya itu terbuka ya. Nah, untuk fase scanningnya, saya buka di sini Freeport Scanner dan saya akan sesuaikan untuk IP address-nya dengan IP pada PC 1 yakni 192.168.1.1 dan saya akan scan. Nah, ini mulai muncul hasil dari scan-nya. Ada FTP. Nah, lalu ada yang terkait dengan port yang ada pada command prompt dari SAM tadi. Kemudian saya stop dulu untuk melanjutkan. Nah, di sini pada langkah berikutnya saya akan scan port, akan men-stop service dari MySQL, lalu mengulangi langkah seperti yang tadi dengan buka command prompt dan netstat lagi untuk mengecek status port yang terbaru. Apabila saya sudah men-stop service dari MySQL, maka yang terjadi pada ini ya 360 ini yang merupakan identitas dari port MySQL-nya itu statusnya sudah tidak listening lagi. Kemudian untuk scanning selanjutnya langkahnya sama, tetap kita sesuaikan IP address-nya, lalu kita scan.
Oke, kita cari dengan berfokus pada port yang dimiliki oleh MySQL. Nah, untuk FTP-nya tetap karena dia tetap listening. Nah, dari situ untuk port dari MySQL statusnya tidak lagi terbuka melainkan close. Nah, seperti itulah praktikum dari fase scanning